siapa namanya tuh, ada salah satu perempuan yang berbohong untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran orang Yeriko. Bahkan dia diselamatkan Tuhan loh. Jadi saya tuh lucu, kalian itu tuh mengatakan kami boleh berbohong untuk menyelamatkan orang lain, tapi kalian sendiri itu berbohong untuk segala hal loh. Kalau karena dustaku kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Begitu. Halo Jadi Om mereka Kurus. bisa berbohong untuk menyamar jadi muslim gitu ya. Ya boleh, untuk menyebarkan. Demi Ya alaikum. Muslim non muslim? Non muslim ya? Muslim Kak. Aku naik cuman mau bertanya aja Kak, kalau boleh. Ya, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab, tidak saya jawab. Ada yang Ya, apa itu? gini Kak. Kakak sebelumnya ini kan room penginjilan gratis temanya kan? Iya. Kakak pakai jilbab, jadi aku agak bingung gitu. Kenapa bingung? Injil itu Kakak, kan bahasa Al-Quran, bukan bahasa kitab suci orang lain. Nggak ada kata Injil di kitab Iya. suci orang lain. Injil Gini itu loh. wahyu. Tunggu dulu, bentar. Di sini tidak ada hak siapapun mengintervensi saya. Saya mau ngapain kek, kecuali saya melanggar undang-undang. Penginjilan itu artinya apa? Menginjili. Injil itu wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Tidak ada tertulis Injil di kitab orang lain, karena kitab orang lain itu bukan berbahasa Arab, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Yang ada di kitab mereka tuh Evangelion. Jadi kalau ada yang keberatan menggunakan kata Injil, harus sadar diri dulu ya. Ada nih yang nggak suka nih pakai kata Injil loh. Orang Injil itu bahasa musta'ribah kok, bahasa yang keluar dari Al-Quran. Di mana di kitab suci ada kata Injil selain di Al-Quran? Nggak ada kata Injil dimanapun kecuali di Al-Quran. Orang Kristen mengambil terjemahannya ngambil dari Al-Quran. Jadi di sini tempat saya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang adalah wahyu kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad diberitakan tentang wahyu Nabi Isa. Muslim Kak. Nah iya, Gini, makanya makanya kalau di sini itu langsung gitu. substansi Gini, aja. Kak. Iya, kan saya bingung kakaknya Muslim atau ini, kan pada umumnya Injil itu dipakai umat Kristen Kak. Ya, makanya saya tanya makanya dulu. salah. Injil itu cuma ada di dalam Al-Quran, tidak ada tertulis di kitab manapun Injil. Yang ada tuh Evangelion di kitab mereka. Bahasa mereka kan bahasa Yunani itu. Makanya heran saya kenapa kok Injil itu kok identik dengan Kristen. Injil itu identik dengan Islam, karena Injil adalah wahyu kepada Nabi Isa. Gitu loh sayang. Kok sayang? Berarti Ya, kakak di sini berpihak di Muslim ya, Islam. Oh, saya ini saya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini Kak, mau kalau boleh, kan saya dari sebelah Kak. Kakak yang mungkin teorinya tinggi, coba diskusi sama di sebelah aja. Saya kalau boleh. Kenapa yang saya harus datang kepada mereka gini? Saya kan belajar nih, saya bayar uang kuliah mahal nih, ya kan? Saya kuliah, mendedikasikan waktu saya membaca jurnal, baca buku. Terus tiba-tiba ada orang-orang yang tidak berilmu sedang berbicara apa yang mereka tidak ketahui, lalu saya datang ke tempat mereka. Atau enggak, dosen aja tuh didatangin loh. Saya harus ngedatangin orang-orang yang bukan beragama Islam, membicarakan tentang Islam. Saya harus datangi mereka. Nggak ada ceritanya dokter datang ke rumah orang-orang sakit, orang sakit datang ke rumah dokter. Makanya saya buka room penginjilan di sini. Kalau ada yang butuh bantuan untuk dipermak kepalanya, datang ke sini, saudaraku. Bukan saya yang harus mendatangi orang-orang ODGJ. Nah, saya akan datangi mereka kalau ingin mencabut bulu mereka satu-satu. Contoh kayak saya datangin Edis kemarin untuk cabut giginya Edis, ya. Kecabut giginya, ompong dia, nggak bisa ngomong lagi, ya. Ke tempat Mikana, mau cabut bulu ketiaknya Mikana misalkannya. Iya, di situ gitu. Kak. Itu dia. Tadi aku dari roomnya kan. Itu udah 28.000, dia bulinya Muslim semua, makanya aku minta tolong nih, bukan nyuruh. Karena dia di situ Muslim. Enggak, gini. Kalau kamu misalkannya bisa memfasilitasi aku ketemu Edis, karena Edis itu kalau ngeliat saya tuh langsung kembang kempis hidungnya. Orang yang paling ditakuti Edis itu ada beberapa, Bang Zuma, Uniriva, Donditan, Yonatan Andar, termasuk Uniriva tuh. Dia kalau lihat kami itu Roh Kudusnya langsung kabur. Jadi dia nggak akan ngizinin saya masuk. Kamu bisa menjamin saya bertemu dengan Edis? Itu kan dia live solo. Enggak, saya tanya dulu. Kamu kan nyuruh saya ke sana minta tolong nih. Kamu bisa nggak menjamin saya? Dia, Bang. Makanya, saya tanya dulu. Saya mau tanya sama kamu. Bisa nggak kamu? Iya, bisa nggak kamu jamin saya masuk di tempatnya si Edis tanpa saya di kick? Bisa kamu jamin?
Katanya Edis berani kak, makanya aku Saya lari kok ke... kamu nih lucu. Edis yang bilang berani terus kamu datang ke saya. Saya tanya sama kamu, bisa tidak kamu menjamin saya untuk berada di Komal Edis 30 menit saja tanpa diturunkan, tanpa di mute, H2H 2 arah, bisa kamu? Kalau kamu bisa, saya datang ke sana. Bahkan saya mau kirim kamu uang 1 juta malam ini. Kamu kirim nomor rekening kamu ke saya bayar kamu 1 juta cash, saya kirim langsung malam ini. Kalau kamu bisa bicara sama Edis, tolong kasih waktu Uniriva di sini sama kamu H2H membahas tentang Tuhan sembahan siapa yang tak berdaya dan babak belur, itu judulnya ya. Kalau tidak temanya adalah kitab suci siapa yang gabrul. Nah, atau apalah tema, ajaran mana, ajaran Saitoni Rojim. Datang kamu ke tempat Edis sekarang, kamu bilang sama Edis, kalau Edis mengiyakan kata kamu, saya dikasih waktu 30 menit H2H sama Edis, saya kirim kamu 1 juta cash. Kamu nggak percaya, mungkin saya nggak ada uang. Sebentar dia siapa sih dia ini dia? Jadi gini bang, Mesa, enggak usah seujun bang. Nih ya, saya kirim kamu duit 1 juta, ya. Saya kirim kamu 1 juta. Dan dia lagi ya makanya saya bayar 1 juta buat kalian yang bisa memfasilitasi. Sekarang nih saya bayar nih 1 juta nih. Untuk apa berdebat sama orang yang bodoh deh? Enggak, maksudnya gini loh bang. Mereka ini dikiranya kita ini orang yang senang membuang-buang waktu gitu loh. Bagi kami umat Islam ini waktu itu ilmu, waktu itu menambah keimanan, waktu itu menambah kasih sayang, waktu itu nambah uang. Kalian mampu nggak, siapapun Islam Kristen yang bisa memfasilitasi saya tanpa saya di-kick sama Edis, 1 juta saya kirim sekarang juga nih. Untuk apa juga? Untuk apa? Dia nggak punya, dia lulus SD aja belum tentu tuh orang. Iya. Untuk apa? Nggak ada untungnya. Mau 20.000 ke mau 1 juta orang ngikutin dia, ke bodoh. Iya, enggak sama kayak Yesus kan lebih sedikit pengikutnya, Paulus lebih banyak pengikutnya. Memang yang kata Yesus begitu, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Nah, yang banyak itu yang sesat kata Yesus gitu loh. Halo Daniel, di sini room penginjilan gratis tanpa kolekte, tanpa persepuluhan, ya tidak dimintai uang kolekte. Halo, buat ya. Bos. Selamat malam, Bos. Selamat malam Daniel. Saya bersyukur sekali Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya karena sudah menginjili orang. Oke. Saya terima bukan kasih ya, Bani Israel bang. Ngapain saya menerima Yesus sebagai juru selamat? Dia kan cuma menyelamatkan Bani Israel. Ini kan room Ibu penginjilan kan. Iya, penginjilan. Jadi masa ini udah 2025 loh. Kenapa? Jadi saya tumben saya melihat Ibu di romnya Ibu ini penginjilan. Sebab yang pakai penginjilan itu Kristen. Kalian sih ngambil-ngambil istilah Al-Qur'an. Makanya besok-besok belajar. Injil itu hanya istilah dalam Al-Qur'an. Mana dari Hongkong? Loh, kamu coba saya tanya, Bu. coba tunjukkan satu kitab suci yang ada tertulis kata Injil di dalamnya kecuali di Al-Qur'an. Aduh, dari dulu Bu, sekarang saya udah umur 30 Iya, tahun makanya ya. coba tunjukkan kitab suci. Itu Injil. Iya, Injil makanya. memang. Ya karena kalian ngikut-ngikutin kami. Kalian kan ngikut-ngikutin kami. Makanya Saya aku tanya, Bang Daniel. Aku Bang jangan kayak penjajah lah. Injil gitu kan. Aku lihat Injil. Iya. Oke. Udah. Jadi Kristen. Udah. Bang, jangan tantrum. Ayo minum air putih dulu. Santai. Jangan di-mute. Ya soalnya nggak bisa berhenti ngomong. Udah, gantian ya. Nah, coba tunjukkan satu kitab suci yang ada kata asli di dalam kitabnya itu kata Injil. Tolong tunjukkan kepada saya kitab suci itu selain Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada Allah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, banyak sayang. Ya, itu ayo, kami tunjuk. kan sebelum. Aduh, tunjukkan lah. Saya kalau kayak gini nggak bisa ngomong. Tunggu dulu. Tunjuk. Nanti baru saya tunjukin. Tunggu dulu, saya bahaskan dulu. Bang, nggak usah kemana-mana. Tolong tunjukkan satu kitab suci di dunia ini, mulai dari kitabnya Adam, kitabnya Abraham, kitabnya Moses. Kalau ada kitabnya Abraham, kalau ada kitabnya Adam. Kalau si Adam pernah, kalau Nabi Adam ada kitab menurut iman kalian, kitabnya nenek moyang Tuhan kalian. Tunjuk satu kitab suci. Lucu sekali sayang. Bosan ya pakai.
Lucu sekali. Saya Aku minta lucu. tunjukin bahasa asli di kitabmu yang tertulis kata Injil. Kitabmu kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ada nggak kata Injil dalam diksi bahasa Yunani dan diksi bahasa Ibrani? Kalau ada tunjukin. Adanya itu di Al-Quran, yaitu mustaqbiribah. Kata Injil itu pertama sekali sebagai kata yang muncul dari sebagai wahyu itu hanya di Di Al-Quran. Biblos itu deh ada ini loh, ada kontol Ish, ish, sebesar ish. kuda loh. Jangan bilang itu. Ini rumah dong. Jangan. Ah, Ini bentar lagi nih. Jangan. ada penis sebesar kuda. Dan gitu. jangan bilang itu di room ini nanti ini Bapak jangan iya, jangan kayak jangan gitu, bang. Enggak, Pak. nanti room ini apa? Bapak Room kan kali. laki-laki, Udah diam jangan diam. begitu. Enggak, abang tuh betul di dalam kitab kalian itu ada kelamin sebesar punya kuda itu betul. Tapi jangan pakai bahasa itu bang. Ini bentar lagi rungkat rumahku nih. Ini di band bentar lagi nih. Turun ya, saya nggak suka kalau gitu-gituan. Nggak usah, nggak Ya, usah. apa namanya, Nggak usah banyak cerita. bugilan itu Coba suka tuh suka aku. di kitab kamu banyak. Ayo tunjukin sama saya satu Bu. kata dalam kitab kamu, dalam teks kitab kamu yang aslinya ada kata Injil. Saya cuman gitu aja kok. Saya nggak ribet-ribet loh. Menginjili kalian tuh saya nggak ribet-ribet. Saya minta sama kamu tunjukkan dalam kitab kamu ada kata Injil tertulis. Nggak usah kemana-mana, dekku. Saya Oke. ya coba. Oke, dengar dulu. Udah. Sebelum saya menyampaikan, tapi saya ada pertanyaan, boleh nggak? Kalau nggak boleh, saya nggak bisa menyampaikan. Kalau boleh, saya Kamu bisa sampaikan. gini, brother, saya tuh nggak mau bertele-tele. Saya itu Loh, cuman siapa yang mau bertele-tele? Saya nggak anggap ibu tunjukkan, itu gini loh, bertele-tele. tunjukkan ada, misalnya kamu tunjukin, ada nama kitab, namanya kitab Tatang Sutarman. Makanya aku bilang tadi, puji Tuhan, ibu ini sudah Kristen. Iya, udah. Ya saya Pengikut lebih Yesus. Kristen daripada Kristen. Saya lebih Kristen daripada Kristen. Saya lebih jujur daripada orang Kristen. Yesus, Coba, ibu ini udah aduh. pengikut Kristus. Saya bilang memang gitu. mengikuti Yesus. Yesus sholat, Yesus bersunat, kami umat Islam bersunat. Yesus tidak makan B2, kami tidak makan B2. Yesus punya Tuhan namanya Allah, kami begitu juga. Kami ngikutin Yesus. Yang saya tanya, Jangan. udah turun ya. Daniel nggak bisa jawab dari tadi ya, Dek. Turun ya, Dek. Nanti Bang Mesia ke-trigger dia. Bang Mesia nggak ini dia, nggak sabar dia. Mereka nggak ini, mereka terbiasa dengan ini ngambil sudah kalimat Injil, jadi mereka sudah berpikir bahwa kalau kita orang umat Muslim ya mereka kan itu kan agama pencuri, agama penjajah. Jadi Bang Mesia, Kalau nggak easy bisa Bang, tuh- easy Bang Mesia, easy ya, Bang Mesia. Komal aku tuh cuman tinggal ini yang agak besar ya, Bang. Komal aku cuma ini yang Bang Mesia, tolong ya Bang Mesia. Bang Mesia, saya nggak sama adik, Bang. Assalamualaikum Bang Alidaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum ini Apa semuanya. kabar Bang guru-guru. Mesia? Kok Bang Mesia? Gara-gara Bang Mesia nih. Apa kabar Bang Al Hidayah? Alhamdulillah sehat. Makanya aku tidak menyebut karena nama Mesia yang disebut. Ini Mesia nih. Tidak disapalah. Oke. Silakan Pak Rama. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Ini Ibu Ripa. Bapak Muslim Kenapa non sih? Muslim? Muslim dong. Oh iya. Apa yang mau disampaikan Pak? Sampaikan aja gini. Kenapa sih Oten itu nggak mengerti kitabnya sendiri ya, Ibu Rifa? Ya karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran Pak, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum azabun azim, kata Allah. Sadaqallahu alazim, maha benar Allah. Masalah. Gitu. Itu dia. Mm-mm. Siap. Oke, itu aja Mbak Rifa. Makasih banyak. Siap. Ya, supaya umat-umat Oten ini ngerti kitabnya sendiri, berdiri sendiri. Ya makanya Optimis Bunda sendiri. Gembala Ya. di sini menginjili. Saya sebagai Bunda Gembala tuh khusus menginjili teman-teman Kristen. Saya lihat sudah banyak dari mereka ini yang harus diobati gitu loh. Bukan cuma diobati ya, diperbaiki lah cara berpikirnya gitu. Tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi saya memang hadir untuk mereka. Jadi nanti ketika saya sudah meninggal di yaumil hisab, Allah bertanya apa saja kerjaan saya bisa menjawab nih.
Setidaknya saya menginjili orang-orang Kristen supaya mereka tuh selamat, walaupun mereka tidak mau selamat ya. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Makasih banyak, Mbak Rifah, memperjuangkan agama Allah. Kami pendukung Mbak Rifah, pendukung Bang Suma, Andar, dan semua pejuang-pejuang Islam. Kami pendukungnya, kami siap berdiri di belakang. Ya, di belakang aja Bang, Oke. jangan maju-maju ya Bang. Siap. Siap, Masya Allah, siap, oke. Dia cariin lawan buat Bang Al Hidayah. Aman. Oke Mbak Rifah, Siap. selamat malam Mbak Rifah. Oke, ya selamat malam Bang Prapul, bentar ya. Oke Pak Rama, sehat selalu ya. Saya sapa dulu Bang LK Subhan. Siap, siap. Siap, saya turunkan. Bang LK Subhan, Muslim non Muslim. Ya, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Abang? Saya Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Uni Ripa ini kemarin agamanya apa? Saya dari alam roh udah Islam Bang. Oh, Ada lagi ya Bangku? gimana maksudnya? Dari alam roh saya sudah Islam Bang. Dari Lauhul Mahfuz sudah Islam. Dari Lauhul Mahfuz saya sudah Islam Bang. Sama kayak Yesus dari dari Lauhul Mahfuz sebelum Abraham ada, kami sudah Islam. Ya, ada yang mau disampaikan Kok lagi? bisa tahu ini tentang Iya Bang? mengapa bisa tahu tentang Kristen? Belajar Bang. Apa-apa Kenapa kita ketahui bisa kalau tahu belajar. tentang Kristen? Kalau kita belajar kita banyak tahu Bang. Kalau kita nggak belajar kita nggak tahu apa-apa. Makanya belajar. Nah di sini karena saya pernah belajar, saya mau ngajarin orang Kristen supaya mereka juga mau belajar. Soalnya saya tengok mereka nih minim literasi, nggak bisa bedakan ayam dan bebek, bahasa Indonesia juga kacau balau. Ya sebagai seorang wanita yang diajarkan dalam Islam untuk mengasihi seluruh alam ya kan, saya datanglah ke dunia ini untuk menginjili mereka supaya mereka bertaubat gitu. Oh, jadi Ripa bukan lahir dari sperma yang hina. Oh enggak lah bapak, saya nggak hina, mungkin maksudnya kamu mungkin yang hina mungkin. Kalau Ripa itu punya akal, saya mau tanya. Bentar dulu dulu lah Bang tanya. Prapur, kami kan orang Islam nih. Orang Islam ini diajarkan adab. Saya tahu abang nggak pernah diajarkan adab di gereja sama keluarganya. Kami maklum kok ya. Dulu Tapi pernah saya tanya, bentar lah dulu Bang tapi Prapur, kamu blokir saya. diamlah dulu Bang. Abang udah tua, malu lah generasi abang nengok abang kayak gini kelakuannya, udah tua tapi kayak anak kecil. Saya lagi ngomong sama Bang LK, orang dewasa jangan dipotong kalau ngomong. Abang kan nggak punya adab, nggak punya. Masalahnya ngomonganmu itu loh. Yang Kamu bermasalah mengajari orang abang. Kami nggak punya masalah, abang yang punya masalah. Makanya abang selesaikan dulu masalah abang baru naik ke sini. Ini punya Pernah nggak kamu pegang Alkitab, maka kamu bisa ngajarin Bang, orang abang Kristen. itu kami orang dewasa lagi ngomong sebagai anak orang yang belum Kalau dewasa. kamu pernah pegang Alkitab, baru pantas kau ngomong mau ngajari Apalah orang. Alkitab ngambil-ngambil bahasa Arab, nggak tahu malu, biblos. Nggak tahu malu nih orang-orang Kristen ya. Bang jangan ganggu orang dewasa lagi ngomong. Saya maklum Anda nggak beradab, nggak diajarin gereja, nggak diajarin orang tuanya beradab, nggak apa-apa. Kami nggak tuntut abang untuk beradab kok. Tapi setidaknya jangan ganggu orang dewasa lagi ngomong, orang tua lagi ngomong, ya. Ini orang tua lagi ngomong nih, Bunda sama Bapak LK lagi ngomong sama ini. Anak kecil jangan ikut-ikutan dulu, nggak sopan. Mama sentil nanti pusarnya. Nanti mama kasih capung pusarnya nanti nggak ngompol lagi nanti. Tolonglah, ini bunda gembala lagi ngomong sama Pak LK. Ikut campur aja anak kecil. Nanti bunda kasih uang jajan pagi-pagi. Pakai bedak dulu tapi pipinya ya. Emang sih udah tua bangka tapi masih belum dewasa. Soalnya sih kecil minumnya bukan ASI. Soalnya minumnya tua pagi-pagi. Kecil-kecil sih minum tua dulu. Sudah mama bilang kan jangan minum tua, masih aja minum tua. Makanya jadi kayak gitu. Lanjut Pak LK, gimana Pak LK tadi Pak LK? Tadi Uni bilang ini sudah sudah apa Islam dari lahir. Iya terus. Tapi kalau saya baca di Google searching, Uni Ripa resmi memeluk agama Islam. Makanya jangan percaya Google Bang. Google itu siapa aja bisa ngedit.
Makanya Bang, kalau seandainya kita umat Islam itu, patokan Google itu hanya membantu memberikan informasi, bukan berarti menjadi patokan kebenaran Bang. Itu Bang. Oh, belum nggak sempat ini ya memeluk agama Kristen atau gimana? Ngapain Bang? Saya mah kalau jadi bayi juga nggak mau jadi Kristen Bang. Masa Tuhannya manusia? Saya misal nih Bang umur 5 tahun ya, ditawarin menyembah manusia pun saya pilih-pilih loh. Saya seandainya terpaksa nyembah manusia nih Bang, saya pilih-pilih Bang orangnya Bang. Serius loh. Saya nggak mungkin sembah Yesus. Pasti saya cari Isaac Newton misalnya, Albert Einstein, Hawking, setidaknya berguna buat peradaban. Saya nggak mungkin sembah Yesus. Saya umur 11 tahun aja tuh udah mikir Bang. 7 tahun udah mikir. Ya, seandainya pun terpaksa menyembah manusia dan diwajibkan menyembah manusia misalkannya, saya akan pilih-pilih. Ya minimal saya sembah Bang Ali Dayah lah, masih mending gitu loh. Ada manfaatnya buat peradaban gitu. Nggak mungkin saya sembah Yesus. Agama yang terakhir saya pilih itu bukan Kristen. Seandainya nggak ada lagi agama di dunia ini, tapi saya harus beragama. Saya lebih baik saya saya ikat kaki saya, terus saya lompat ke bawah. Udahlah sampai pagi saya gitu aja. Daripada saya beragama Kristen, mendingan saya jadi apa? Saya milih jadi burung merpati deh. Gak beragama nggak apa-apa. Gitu Bang. Nggak mungkin insya Allah saya jadi Kristen Bang. Masa saya jadi Kristen Bang, yang bener aja lah Bang. Astagfirullah Bang. Tidak, saya ini aja mau bertanya karena ada sangkutannya dengan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduanya itu? Pertanyaan keduanya begini. Saya melihat Tuni Ripa ini, aduh ada apa nih? Oh, nyalakan kamera. Ya kalau sama Uni Ripa saya nyalakan kamera. Oke. Kalau yang lain tidak. Siap. Waduh. Jangan-jangan abang mau ini nih. Hah? Mau ngelamar saya enggak kan? Ya udahlah. Ya tergantung. Inilah Allah. Jangan yang digantung-gantung Bang. Yang digantung tuh cuma Tuhannya orang Kristen Bang. Ya jangan digantung-gantung. Kalau Allah berkehendak mau ngapain lagi? Ya kan? Janganlah. Kalau bisa janganlah. Hah? Ya Bang lanjut Bang. Melawan takdir Allah. Ya lanjut Bang. Saya kalau udah bawa takdir Allah nih saya takut Bang. Lanjut Bang. Gimana Bang? Oh tadi bercanda ya, Oh bercanda Bang saya. Saya serius aja kadang bercanda Bang. Bercanda aja kadang saya serius. Lanjut Bang. Iya. Jadi pertanyaan keduanya itu begini Uni Ripa. Kan Uni Ripa kan sepertinya memahami tentang apa namanya kitab orang Kristen. Sedikit. Nah, mereka selalu menyindir Islam itu tentang katanya Al-Quran itu menjelaskan secara jelas, ya kan? Terus? Tapi kenapa harus pakai hadis? Oke. Nah, terus? Nah gitu. Saya balik tanya nih sama orang itu. Anda cuma memakai Alkitab enggak? Poinnya apa nih Bang? Abang mau menjelaskan atau mau bertanya ke saya nih? Bingung saya nih. Oh, kalau saya langsung aja ya pertanyaannya. Perbandingannya apa? Al-Quran dengan Alkitab itu? Bentar ya, bentar. Untuk menjelaskan sesuatu. Perbandingannya Al-Quran itu maksud saya nggak paham nih. Coba Abang pelan-pelan biar saya tangkap pertanyaannya. Maksudnya gimana nih? Coba maksudnya apa nih? Saya jelaskan ya Uni ya. Saya menghargai Uni kok, enggak ini berpikir positif aja sama saya Uni. Saya enggak saya memang benar-benar nggak ngerti. Maksudnya saya betul-betul belum paham arah pertanyaannya kemana. Maksud perbandingan itu apa? Saya nggak paham. Tadi makanya saya mau jelasin, tapi Uni bilang langsung aja, makanya saya langsung. Iya langsung aja pertanyaannya aja. Pertanyaan itu kan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, ada apa gitu. Langsung aja pertanyaannya apa tadi? Ya. Bang Marco Polo di mute dulu ya. Jadi ini kan biar orang-orang nih paham nih ngelihat ini. Ini Uni apa TikToknya Uni nih. Saya juga butuh pencerahan yang pasti kan, karena saya bertanya juga sama Kristen, kenapa nih Kristen begini ya kan. Dan gini, tadi saya tanya sama kemarin saya tanya, Anda Alkitab penjelasannya itu bagaimana tentang Alkitab itu?
apakah Anda mengartikan sendiri atau berdasarkan apa, siapa yang ngajarin? Saya bilang begitu. Kalau kami kan Al-Quran itu Al-Quran dasarnya, dan hadis inilah penjelasannya, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran itu. Nah, seperti itu. Udah gitu saya tanya, Alkitab itu bagaimana? Mereka menjawab, kalau Alkitab itu di situ wahyu, di situ penjelasannya. Kata mereka. Kata mereka. Seperti itu. Makanya saya nih tanya sama Uni Rifa nih, bagaimana maksud dari orang ini gitu. Apakah Alkitab itu menjelaskan kalian wahyu atau bagaimana nih? Kan ini kan Abang pengen saya menjelaskan pandangan Bible ini seperti apa sebenarnya, dari pandangan Islam atau dari pandangan Kristen? Ya, jelasin aja dua-duanya atau bagaimana. Gitu. Oke, bismillah ya. Saya coba pakai bahasa sederhana yang mana mudah-mudahan Abang paham. Lama-lama Uni ngerti juga ya tadi ya? Ya, saya tahu maksudnya. Alhamdulillah. Salam dulu lah Bunda Gembalaku. Assalamualaikum Bunda Gembala. Waalaikumsalam anak domba Durjana ya. Baik, Bang Elka, coba saya jelaskan. Kalau Al-Quran dari perspektif Islam itu adalah perkataan Allah, bahasa langit, bahasa Tuhan. Apakah ketika bahasa langit, bahasa Tuhan ini ketika diberikan kepada seluruh manusia, maka bisa dipastikan seluruh manusia paham? Iya, seluruh manusia yang berakal. Seluruh manusia yang belajar pasti paham. Tapi ada manusia-manusia yang otak ada tapi akalnya sebenarnya ada cuma nggak dipakai. Mereka tidak akan pernah paham. Bahkan Al-Quran bisa menjadi asbab mereka semakin tersesat. Dikatakan begitu. Ya, itu pertama. Yang kedua, Al-Quran ini dibawa oleh seorang manusia yang mana menjadi guru dan pengajar sekaligus yang menjelaskan tentang maksud di Al-Quran ini. Kenapa harus dijelaskan? Saya sudah bilang tadi, semua manusia itu beda-beda kapasitasnya. Ada manusia itu yang cepat tangkap, ada manusia itu yang tidak cepat tangkap. Karena apa? Backgroundnya masing-masing, tergantung perilaku, sifat dan macam-macam ya Allah. Gitu ya. Artinya Al-Quran memang harus dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan tafsir. Nabi Muhammad sendiri penafsir Al-Quran, beliau yang menjelaskan. Contoh sholat wusta, apa jagalah sholat wusta, misalnya dalam riwayat hadis dalam Al-Quran, beliau jelaskan sholat wusta maksudnya adalah ini dan ini. Apa yang dimaksud dengan sholat, misalnya kan ada dalil perintahnya tuh wa aqimus sholata wa atuz zakah. Lah kan zaman dulu orang belum sholat. Apa itu sholat? Masa ketika tiba-tiba langsung perintah Allah, Nabi Muhammad bilang sholat ya, tapi sholatnya nggak dijelasin. Perintahnya ada secara eksplisit sholat dah. Maka bagaimana kemudian kita tahu yang sholat adalah itu seperti yang kita laksanakan? Nabi yang contohkan, Nabi yang ajarkan. Nah itu Al-Quran. Itulah sebenarnya Al-Quran tidak butuh hadis. Tapi yang butuh hadis adalah kita. Nah dari perspektif Islam. Kalau kita masuk ke ranah Bible, menurut Al-Quran, Bible itu adalah kitab sucinya orang Kristen yang diklaim suci tapi tidak suci bagi kita. Kenapa? Karena kitab itu adalah kitab yang dikarang oleh manusia yang bercampur di dalamnya antara firman Tuhan zaman dahulu, waktu zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa, yang telah dirubah-rubah, terdistorsi. Artinya kitab itu bukan kitab suci lagi. Bagaimana kita menyikapi kitab itu? Bagi kita wala tusaddiq wala tukazzab, jangan dibenarkan, jangan ditolak. Kenapa jangan dibenarkan? Jangan-jangan yang kita baca adalah karangan manusia, surat Paulus contohnya. Jangan ditolak, jangan-jangan si Paulus mengutip firman Tuhan yang ada dalam kitab Torah. Nah, jadi kita tidak boleh menghakimi begitu saja. Bagaimana kita mau menghakimi kitab mereka? Ibaratkan ilustrasinya, kitab mereka itu seperti kaca yang bercampur dengan berlian di dalam sebuah tempat. Terlihat sama, tapi kualitasnya berbeda. Bagaimana cara kita menentukan mana berlian, mana kaca? Harus ada alat pengukurnya. Alat pengukur untuk menilai satu benda itu dikatakan berlian asli dan palsu, ada namanya alatnya itu. Ya, para ahli itu. Tet, 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 tet. Nah, gitu.
Maka alat ukur untuk membedakan mana kalam ilahi, mana karangan manusia, Allah turunkan namanya Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran itu firman Allah. Bertentangan dengan Al-Quran itu perkataan manusia. Nah, kalau menurut orang Kristen, mereka berkata kitab kami itu adalah firman Tuhan, di situ penjelasannya. Itu kan klaim. Kenapa mereka harus mengklaim seperti itu? Supaya terdengar benar, padahal itu salah. Kenapa saya katakan salah? Yang namanya kitab orang Kristen itu tidak ada penjelasannya. Contoh, Tuhan meminjam pisau cukur kepada orang Asyur dan mencukur bulu paha. Ada nggak penjelasannya dari Tuhan dan nabi-nabi? Ayat itu konteksnya berbicara tentang ini dan itu adalah alegori. Ada nggak? Tidak ada. Tapi ditafsir sama yang baca. Makanya antara orang Yahudi dengan orang Kristen itu beda-beda. Orang Yahudi mereka punya penafsiran sendiri, di mana penafsirannya itu ada dalam kitab Talmud, ada Targum, ada namanya Torah Sebiktaf, kitab Torah yang tertulis. Ada namanya Torah Sebealpe, kitab Torah yang tadinya lisan kemudian dituliskan, namanya Midrash, Misnah, Targum dan lain-lain. Komentari dari Rabi dan Rashi dan juga petinggi-petinggi agama mereka. Kalau orang Kristen, nah yang mentafsir siapa? Tergantung gereja. Matthew Henry menafsirkan, ya Origen menafsirkan, Agustinus menafsirkan, tergantung si gerejanya. Nah begitu. Jadi kalau Al-Quran dibandingkan dengan Bible itu penghinaan terhadap Al-Quran. Mohon maaf, bahkan jurnal ilmiah saya kalau dibandingkan dari segi kualitas dengan Bible jauh di atas jurnal saya. Karena jurnal saya itu ada daftar pustakanya. Dari mana Unriva tahu bahwa ini artinya ini? Ada sumbernya jelas. Kalau Bible dalam Lukas pasal 3 nomor 23 contohnya. Menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf. Pertanyaannya, siapa orang yang menganggap ini? Nggak tahu. Kalau Unriva mengatakan, ya misalnya, dakwah berasal dari kata da'i. Da'a artinya mengajak. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Musnad ini halaman sekian judul jelas. Menurut Al-Qurtubi nomor jelas. Muncul namanya daftar pustaka. Itu sumber, itu epistemologinya jelas. Kalau Bible, siapakah yang menulis kitab Lukas? Lukas katanya. Benarkah begitu? Belum tentu. Kan begitu. Jadi kita sebagai umat Islam jangan membandingkan kitab kita dengan Bible. Itu penghinaan terhadap Al-Quran. Bandingkanlah hadis dengan Bible. Bahkan Bible dengan hadis pun gak setara. Sorry, minum dulu. Bentar ya. Kemasukan ini tenggorokan saya. Kemasukan naga. Kemasukan naga. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih Al-Hidayat deh. Ya, abis ini kita bangkit Al-Hidayah nih. Nah itu terakhir ya, finishingnya adalah umat Islam berhentilah membanding-bandingkan Al-Quran dengan Bible. Berhentilah, itu penghinaan terhadap Al-Quran. Kalau mau banding dengan hadis maudhu, baru sepadan tuh. Hadis maudhu, hadis mutiara, hadis palsu. Nggak boleh ya? Hadis sohi nggak boleh ya? Oh jangan, tinggi levelnya itu. Penghinaan ya? Penghinaan itu. Menghina hadis sohi. Gitu Bang LK Subhan. Ya nanti Bang Al-Hidayah nih, guru saya nih, bolehlah menginjili nih di sini. Ini room penginjilan soalnya. Apa-apaan sih ini? Ya silakan Bang LK. Uni tali Roh Kudusnya kelihatan nggak sih Uni? Oh iya tali Roh Kudus. Ya? Tali bukan tali rohani. Oh tali rohani, astaga, sorry. Ya, Kalau lanjut Bang LK. Nanti gantian ada Sal juga ada Bang Al-Hidayah di sini. Biar Bunda bisa istirahat sambil bekerja ya. Bunda sambil buka komal gini penginjilan Bunda juga cari uang dulu ya. Silakan Bang LK, ada yang mau disampaikan Bang LK? Nanti kita kasih ke Bang Al-Hidayah nih. Taruh ke sini. Jadi saya nanti itu dimakan ini bukan membandingkan. Cuman ini aja membandingkan antara yang kitab. Duh, ini ada suara double deh. Mungkin ada yang ngerekam kali.
Ya, Bang LK, kalau ada lagi yang menanyakan silakan nanti dijawab sama Bang Alhidayah ya. Ya. Ya, Bang Jadi, LK kipasnya saya itu- jauhkan dikit, dengar suara kipasnya. Jadi saya itu bukan mau membandingkan apa tadi itu, Bible membandingkan dengan antara Al-Quran. Bible dengan itu. Hanya pengen tahu penjelasan bagaimana ini Bible itu menjelaskan tentang kitabnya, ya kan? Karena saya dengan ada satu juga TikTok Nizam Ahmad itu menanyakan kepada orang Kristen terhadap Alkitab, kenapa kok selalu berbenturan gitu antara ayat satu dengan ayat yang lain, tidak sinkron gitu. Contohnya terkait dengan Markus 15:37. Nah, itu tugas Bang Alhidayah tuh jelaskan. Mungkin kalau pengen lebih banyak tentang itu silakan Bang Alhidayah jelaskan, karena ini mantan Oten nih. Bang Alhidayah ini mantan Oten ya. Mungkin kalau hal itu dia lebih kompeten. Bang Alhidayah kerja ya. Jangan makan juta di Kemal Bunda ya. Silakan. Aduh. Mau jelaskan apa ini, Bang? Apa itu nih? Apa masalahnya? Mengapa selalu berbenturan